Ambil, coba. Coba. Itu dulu. Berapa kopi kan? Pengumpulan fotokopi. Kita punya pengarang lagi gitu. Iya, biar abang apa juga apa? Assalamualaikum. Temannya yang belum join, Lady Surujogia, mungkin bisa kita lanjutkan kepada KG, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Kak Syai. Ya, ini sudah kelihatan semua PPT-nya? Lihat. Oke. Jadi kita mulai ya. Tadi kita terakhir membahas tentang lambang. Jadi lambang di sini adalah artinya Hima memberikan informasi dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara lebih cermat dan ramah kepada masyarakat luas. Ya, kita lanjut. Nah, di logo itu terdapat 3 warna, yaitu warna ungu, putih, dan merah. Ungu itu adalah melambangkan Hima KG berlandaskan pada PDGI sebagai Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jadi PDGI itu juga warnanya ungu dasarnya. Terus putih itu adalah melambangkan kesucian dan niat yang tulus dalam pengabdian pada masyarakat. Kemudian merah itu adalah melambangkan keberanian dan rela berkorban demi memajukan
program studi kedokteran gigi Universitas Munawarman. Oke, kita lanjut ke visi misinya. Ya, jadi untuk visi misi adalah di tahun ini mewujudkan Hima KG sebagai organisasi yang kreatif, inovatif, solid, dan tulus. Nah, kreatif, inovatif, solid, dan tulus itu kita singkat kronis dan kita jadikan sebagai nama kabinet kita untuk tahun ini. Kemudian misinya adalah menjadikan wadah mahasiswa kedokteran gigi dalam menyampaikan aspirasi. Kemudian yang kedua adalah menciptakan kegiatan kemahasiswaan yang kreatif. Yang ketiga adalah mengembangkan inovasi mahasiswa yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan melakukan kegiatan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Oke, kita lanjut. Ya, jadi untuk di kedokteran gigi ini ada sampai sekarang berarti ada 5 angkatan ya, 2013, 2017, 2018, 2019, dan ini yang baru masuk 2020. Nah, untuk kepengurusan Hima itu sudah sampai di tangan 2018 ya, angkatan saya namanya angkatan 3G-, kabinetnya tadi yang sudah saya jelaskan kabinet kronis. Oke. Untuk Badan Pengurus Harian Hima KG sendiri ini ada saya ketua Edi Wibowo, wakil ketua saya namanya Alivia Auralia, ada sekretaris Nur Hidria, ada bendahara namanya Ana Fitri Nuryanti, dan ada 4 koordinator divisi di Hima. Ada Kor Pengmas, PSDM, Kor Hublu, dan Kor Kesa. Nah, apa itu Pengmas, PSDM, Hublu, dan Kesa? Ya, oke, kita akan bahas lebih lanjut. Ya, jadi ini adalah divisi-divisi yang ada di Hima KG. Ada 4 divisi. Pengmas, PSDM, Hublu, dan Kesa. Nah, Pengmas ini adalah panjangannya pengabdian masyarakat. Jadi divisi ini adalah menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Nah, biasanya bentuk kegiatannya ini terjun langsung masyarakat kayak mengadakan bakti sosial, seperti itu ya. Jadi emang kegiatan yang tahunan kita itu adalah bakti sosial dari Pengmas. Kemudian ada divisi PSDM. Nah, divisi PSDM ini adalah pengembangan sumber daya mahasiswa. Tujuannya adalah membantu pengembangan sumber daya mahasiswa di kedokteran gigi. Impact-nya adalah tidak hanya ke Hima saja, tapi nanti juga untuk program studi kedokteran gigi juga, untuk memajukan program studi kedokteran gigi. Terus divisi yang ketiga itu adalah divisi Hublu atau hubungan luar. Jadi Hublu ini sebagai istilahnya perantara untuk menyatukan antara Hima dengan organisasi-organisasi yang di luar. Nah, tapi secara praktiknya Hublu ini tidak hanya menyambungkan dengan organisasi di luar ya, tapi juga sebagai distributor edukasi dan informasi yang kita buat ke masyarakat. Biasanya kita lakukan melalui sosial media. Terus untuk Kesa, ini adalah divisi yang membantu dalam Kasima, jadi berupa penjualan-penjualan. Jadi di Kesa ini juga menyediakan alat-alat yang biasanya dibutuhkan untuk mahasiswa-mahasiswa kedokteran gigi dalam 1 semester gitu. Jadi nanti untuk mahasiswa-mahasiswa yang kedokteran gigi saya sarankan untuk pembelian kebutuhan alat-alatnya itu melalui Hima saja karena lebih terjamin gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah program kerjanya, bisa dibaca sendiri. Ya, jadi kalau di PSDM itu yang lagi dilakukan sekarang ini pengenalan Hima, jadi PPT-nya ini ya dibuat dari divisi ini, PSDM ini. Terus ada juga Founder Dental Competition, itu biasanya yang cari-cari lomba. Nah, kayak gitu ya. Nanti yang lainnya bisa dibaca sendiri. Oke, terus yang kedua ini ada Hublu. Nah, ini Hublu ini salah satunya yang paling bekerja sekarang adalah di jaring sosial, menyalurkan media-media informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui platform-platform sosial media. Terus ini ada Kesa. Nah, ini Kesa tadi yang bantu Kasima, ini kayak penjualan merchandise, textbook, terus jas lab, alat-alat di bidang kedokteran gigi. Terus ini yang terakhir adalah Pengmas. Nah, ini Pengmas ini adalah divisi yang punya program-program unggulannya. Contohnya ini Baksos. Ya, ada 2 Baksos yang dilakukan dalam 1 tahun kepengurusan. Ada Baksos BKGN dan WOHD, World Oral Health Day. Ya. Terus ada juga Health Day Campaign dan Galang Dana. Ya, ini adalah salah satu dokumentasi dari kegiatan-kegiatan terutama ini dari divisi Pengmas ya. Ini adalah baksos-baksos yang sudah kita laksanakan.
Yang di sebelah kini adalah baksos di Desa Loapari waktu itu, baksos BKGN di Loapari, dan itu adalah baksos pertama yang kita lakukan, yang di dalam kegiatan itu ada kegiatan tindakan untuk pencabutan gigi gratis dan penambalan gigi bagi anak-anak kecil. Karena kita tahu sendiri bahwa angka karies atau gigi berlubang pada anak-anak kecil di Indonesia itu masih tinggi. Jadi kita kemarin lakukan itu. Terus yang di bawah ini adalah baksos WOHD yang tahun lalu dilaksanakan di salah satu SD di Samarinda, ya di daerah di dekat Jalan Biawan, intinya saya lupa SD-nya SD berapa. Terus ya ini adalah salah satu dokumentasi lainnya. Ini kegiatan galang dana dari divisi Pengmas juga terhadap namanya banjir Samarinda beberapa bulan yang lalu. Terus ini kemarin dari divisi PSDM ada melakukan kegiatan buka bersama, tapi karena kondisi pandemi seperti ini, akhirnya kemarin kita lakukan secara online. Gitu. Ya, jadi ini adalah pertama kalinya buka bersama secara online. Terus yang di sebelah kanan ini adalah salah ini mereka buat IGTV berupa informasi dan edukasi mengenai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ya, jadi itu adalah beberapa dokumentasi tentang kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Ya, sekian dari saya untuk pengenalan Ormawa Hima KG. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Hima KG @himakg_unmul. Boleh juga untuk follow prop_2020. Ya, kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik. Terima kasih kepada ya. Kalau mau ada pertanyaan ke Hima KG boleh. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau ada boleh langsung di-unmute. Oke, kan tidak ada, mungkin kita lanjut aja ya ke selanjutnya untuk Hima Keperawatan. Kepada Dinda Ayu sebagai Ketua Hima Keperawatan, saya persilahkan. Sudah, apakah kelihatan PowerPoint saya? Terlihat, Dinda. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Ayu Putri. Di sini saya akan menyampaikan perkenalan dari Himaper ya. Himpunan ini, perkenalkan, Himpunan Mahasiswa Keperawatan adalah organisasi yang bergerak di D3 di Prodi D3 Keperawatan FK Unmul yang berguna untuk menaungi seluruh mahasiswa Prodi D3 Keperawatan FK Unmul. Nah, di sini ada logo dari Himaper. Yang pertama, logonya itu pertama ada lingkaran. Lingkaran bermakna semangat. Di sini ada lingkaran ya. Lingkarannya bermakna semangat dan masa dalam menuntut ilmu, tidak pernah berhenti. Selanjutnya di sini ada sayap. Sayap atau buku atau tangan. Itu bisa berbentuk sayap, bisa berbentuk tangan, bisa berbentuk buku.
Maknanya yang terbuka bermakna sebagai organisasi berlandaskan ilmu pengetahuan, empati, dan rasional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada lentera, bermakna tekad dan hati yang putih, sebagai dari insan yang berilmu yang menerangi. Selanjutnya ada palang merah yang di tengah-tengah dari lentera, itu bermakna organisasi ini berasal dan berjalan di dalam dunia kesehatan. Selanjutnya ada bintang emas di sini di atas dari lingkaran, bermakna sebagai ketuhanan dan Pancasila. Selanjutnya warna lambang dari Himapar sendiri yaitu krem, berlatarkan krem, yang bermakna penghormatan terhadap seragam yang digunakan PSDK FK Unmul, dan berwarna krem juga bermakna kelembutan. Selanjutnya ada merah di sini. Merah yaitu bermakna berani dan mewakili mahasiswa keperawatan tingkat 1. Selanjutnya ada warna kuning, bermakna kegembiraan dan ketegasan, juga melambangkan mahasiswa keperawatan tingkat 2. Selanjutnya ada warna hijau. Tinggal tempat waktu Selanjutnya ada warna hijau, bermakna kehidupan atau kesinambungan dari organisasi dan mewakili dari mahasiswa keperawatan tingkat 3. Itu selanjutnya ada warna hitam, bermakna kekuatan dalam organisasi. Kalimat di sini kalimatnya ada himpunan mahasiswa keperawatan atau Himapar, merupakan nama organisasi. Nanti ada jalma luhung di bawah bintang, itu bermakna manusia yang mulia. Selanjutnya ada PSDK Fakultas Kedokteran, merupakan program studi D3 keperawatan tempat berdirinya organisasi ini. Di bawahnya ada Universitas Mula Warman, nama institusi dari program studi. Nah, di sini ada visi misi dari Himapar. Visinya menjadikan Himpunan Mahasiswa D3 Keperawatan sebagai organisasi yang mempunyai rasa kekeluargaan, profesionalisme, bertanggung jawab, disiplin, dan mempunyai keberanian, dan sebagai wadah penampung aspirasi dan penyalur bakat kreatifan mahasiswa. Selanjutnya ada misinya, yang pertama menjadi wadah kegiatan penyalur aspirasi, minat, dan bakat mahasiswa D3 Keperawatan. Selanjutnya ada menjalin hubungan yang baik dengan sivitas, alumni, serta organisasi ataupun lembaga lainnya. Yang ketiga ada meningkatkan pengabdian Himapar di dalam masyarakat. Yang terakhir, menyelenggarakan dan melanjutkan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya mahasiswa aktif, memiliki solidaritas dan berwawasan. Nah, di sini ada struktur kepengurusan Himapar. Ketuanya saya sendiri, Dinda Dwi Putri, wakil saya ada Saiful Anwar, Sekretaris 1 Rita Ayunda, Sekretaris 2 Rina Ananda, Bendahara Dwi Kristi Permatasari. Ini departemen Himapar sendiri memiliki 7 departemen. Yang pertama ada Departemen Sumber Daya Manusia, yaitu bagian yang selanjutnya ada Departemen Hubungan Masyarakat dengan Kepala Departemennya Dinda Oktaviani. Yang ketiga ada Departemen Minat dan Bakat Olahraga, Kepala Departemennya Selvi Handayani. Yang keempat, Departemen Minat dan Bakat Seni, Kepala Departemennya Fikria Ainun Darwis. Departemen Kerohanian, Kepala Departemennya Aziz Surya Kurniawan. Selanjutnya, Departemen Sarana dan Prasarana, Kepala Departemennya Dwi Wahyu Putriani. Ya, Departemen Kewirausahaan, Kepala Departemennya Muhammad Ibnu Balkis. Nah, di sini ada dokumentasi kegiatan kami. Yang ini adalah kegiatan Duta Genre Kota Samarinda. Alhamdulillah setiap tahunnya kami mendapatkan juara apabila mengikuti Duta Genre. Ini tahun 2020 dan yang sebelah sini tahun 2019. Ini dokumentasi kegiatan KAM atau komunitas anti merokok. Setiap hari Minggunya kami membuka stand di Gor di Sempaja. Setiap minggunya apabila ada yang melihat, ini stand kami, bisa dikunjungi ya kalau sudah tidak ada pandemi lagi. Nah, ini dokumentasi kegiatan yaitu pisam atau sambut. Di sini
Aku belum. Contohnya setiap tahun kita mengadakan pisah sambut. Selanjutnya ini kegiatan kita selanjutnya ini dokumentasi kegiatan paduan suara. Nah, ini selanjutnya tari Buana Etam. Biasanya mengisi acara-acara ataupun mengikuti lomba. Sekian dari saya. Jangan lupa di-follow IG ya, namanya @semaakprof.tim. Bisa di-follow. Terima kasih. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mungkin untuk pertanyaan kita kumpulkan di akhir aja ya, di akhir sesi. Jadi kita pemaparan dulu semua bahwa mungkin terima kasih kepada Hima Keperawatan yang sudah menjelaskan mengenai Hima Keperawatan. Oke, selanjutnya akan ada pemaparan dari BEM FK Unmul 2020. Oke, share screen. Nah, ini kelihatan? Kelihatan. Ini, kalau seperti ini terlihat? Belum. Nasib sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat ya, walaupun udah siang. Jadi di sini saya mau memperkenalkan mengenai BEM FK Unmul tahun 2020. Jadi tahun 2020 ini kabinetnya namanya Kabinet Sahabat. Oke, untuk ini itu tiap tahun beda, ada logo BEM, ada logo kabinet. Ini adalah logo kabinetnya. Yang pertama adalah bentuk daun. Daun ini menunjukkan daun ke segala arah yang artinya tumbuh, berkembang, dan kesehatan yang melambangkan ketiga prodi. Lalu ada genggaman tangan. Genggaman tangan ini mengartikan sahabat antar pengurus BEM dan juga sahabat kepada KM atau keluarga mahasiswa FK Unmul. Lalu untuk proyeksi bola dunia itu menandakan luasnya tempat berkarya. Lalu warnanya kita mengambil warna palet musim gugur yang artinya rasa bersyukur dan saling berbagi antar pengurus. Dan panjangan sahabat itu sendiri adalah satu hati berkarakter menjadi mahasiswa hebat. Lanjut ke visi misi. Visi misi BEM FK Unmul tahun 2020, itu yang pertama menjadikan BEM FK Unmul 2020 sebagai organisasi yang mencetak kader-kader dengan jiwa kepemimpinan dan wadah KM FK Unmul dalam menjalankan aspirasi, advokasi, dan memberikan solusi dengan semangat kebersamaan. Untuk misinya itu ada 7. Yang pertama mewujudkan kader-kader FK Unmul yang berintegritas dan berkarakter. Kedua, menjadikan BEM FK Unmul sebagai wadah yang aktif, totalitas, dan profesional dalam pelayanan advokasi KM FK Unmul. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan mahasiswa yang aspiratif, informatif, dan solutif sebagai upaya peningkatan kreativitas dan prestasi mahasiswa. Yang keempat, mewujudkan ekonomi BEM FK Unmul yang mandiri serta memfasilitasi KM FK Unmul dalam peningkatan kemampuan kewirausahaan. Yang kelima, merangkul dan meningkatkan sinergitas antar program studi di FK Unmul. Yang keenam, menjalin relasi yang baik di lingkup universitas, regional, dan nasional. Yang ketujuh, membangun rasa kekeluargaan dalam internal BEM FK Unmul. Oke, kalau saya ngomongnya kecepatan boleh dibilang aja ya. Nah, ini adalah susunan kepengurusan kami. Jadi, Kabinet Sahabat tahun ini itu diketuai oleh saya sendiri sebagai Gubernur BEM. Lalu bidang kami itu ada 9 bidang.
Lalu ada 2 biro, Biro Padusa dan PMKK. Ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, perkenalkan saya Gubernur BEM FK Unmul. Nama saya Syaida Alawiyah Zakwan dari Angkatan 2017 Kedokteran. Biasa dipanggil Syai. Oke, lanjut. Ini sekretaris saya. Namanya Andi Rizky Amalia Syahrir, biasa dipanggil Ara, dari 2018 Kedokteran. Lalu ini bendahara, namanya Nazila, dari 2017 Kedokteran. Oke, ini masuk ke bidang ya. Yang pertama ada bidang pendidikan dan profesi. Ini kepala bidangnya Arya Tarakanata dari 2018 Kedokteran. Nah, saya akan memberikan beberapa info mengenai program kerja yang ada di bidang Pempro. Yang pertama ini adalah Mula Warman Medical Fair. Jadi bentuk perlombaan, perlombaannya itu ada yang tingkat SMA, tingkat mahasiswa, tingkat internal FK juga ada. Ini yang tahun lalu. Nih, nah ini yang SMA. Lalu ada yang ini yang di tengah itu dari perlombaan internal FK. Lalu ini adalah sekilas ilmu. Jadi setiap minggunya sebelum masuk ke materi yang baru, kita akan memberikan sekilas ilmu mengenai pembelajaran yang harus dipelajari selama seminggu itu. Kita juga akan memberikan sumber-sumber baca di mana gitu kan buat belajar atau video-video buat pembelajaran. Sama setelah di akhir minggunya itu akan ada Pempro Quiz. Pempro Quiz ini nanti akan ada pertanyaan, terus kita akan nanti dari KMFK Unmul akan menjawab, lalu nanti akan ada hadiahnya. Dan setelah itu kita juga akan ada lakukan pembahasan dan rekomendasi bacaan. Nah, ini bisa kalian akses di Instagram penpro.bemfkunmul ya. Oke, lalu bidang litbang, ini penelitian dan pengembangan. Kepala bidangnya Delita Titus Bandi dari 2017 Kedokteran. Yang pertama programnya adalah upgrading BEM. Jadi litbang ini dia itu fokusnya ke internal BEM FK Unmul. Upgrading pengurus, lalu ada ini birthday alarm. Jadi kalau kalian ulang tahun jangan takut nggak ada yang ngucapin, kita pasti ngucapin rame-rame gitu ya. Lalu BEM Awards, ini penghargaan kepada kepala bidang terbaik, dan staf terbaik di BEM FK Unmul. Lalu bidang selanjutnya adalah PSDMO, pengembangan sumber daya mahasiswa dan organisasi. Di kepala bidangnya itu adalah Muhammad Erwin Salim dari 2017 Kedokteran Gigi. Nah, ini salah satu prokernya, yaitu latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Sebenarnya LKMM ini ada 3 tingkat. Yang ini, yang di sebelah kiri, yang online ini, itu baru dilaksanakan bulan lalu. Jadi yang seharusnya kalau yang lain ini kan tahun lalu ya, offline. Kalau yang ini di kiri itu dia online, jadi ya lewat laptop. Tapi kalau yang lainnya ini adalah offline tahun lalu. Lalu ada bidang hublu, hubungan luar. Itu kepala bidangnya adalah Egy dan Rafila Dahlan dari 2018 Kedokteran. Ini salah satu prokernya adalah seminar kesehatan. Ya, udah cukup jelas ya, ini tahun lalu. Lalu ini adalah jalin relasi. Jadi sebagai pengurus BEM FK Unmul itu kita bukan hanya meningkatkan relasi di dalam fakultas, tapi kita juga meningkatkan relasi di luar fakultas, bahkan ke institusi lainnya, ke universitas lain. Ini adalah kelas inspirasi yang akan dilaksanakan minggu depan. Lalu ada bidang kastrat atau kajian strategis dan advokasi. Itu kepala bidangnya adalah Emrido Bagus Pratama dari 2018 Kedokteran. Ini ya, jadi kita kalau kastrat ini akan melakukan kajian. Ini salah satu kajiannya berjudul bagaimana menjaga kesehatan mental selama pandemi COVID-19. Nah, ini diupload di Instagram ya, BEM FK Unmul. Lalu setelah membuat kajian, kita juga akan memberikan sosialisasi bersama pakar-pakar. Nah, ini adalah yang di kanan, itu sosialisasi mengenai COVID-19 versus Indonesia yang kita adakan sebelum pandemi ya. Lalu ada bidang
atau kewirausahaan, kepala bidangnya Talita Syahla. Nah, ini salah satu prokernya adalah penjualan buku, alat kesehatan, dan just lab. Jadi ini contohnya buku, alat kesehatan, sama just lab. Jadi karena kedokteran gigi itu ada kewirausahaan di Himakage, di keperawatan juga ada. Jadi untuk penjualan ini kita khususkan untuk yang prodi kedokteran. Lalu ada Mikat Sega atau bakat seni dan olahraga, kepala bidangnya Fajar Rahmat Al-Faruq dari 2017 kedokteran. Nah, ini salah satu prokernya adalah Medical Festival. Jadi ini ada perlombaan bulu tangkis, catur, tenis meja, ada voli dan juga futsal. Lalu ada bidang Pengmas atau pengabdian masyarakat. Ya, kepala bidangnya Sri Jatul Zana dari 2017 kedokteran. Nah, ini adalah kita punya desa binaan. Desa binaan kami itu di Loraya, Tenggarong. Namun pada awal tahun ini baru dilakukan peresmian. Ya. Lalu ada krisis center, jadi kita melakukan mengumpulkan donasi dan dan memberikan donasi tersebut. Yang ini saat banjir, yang sebelah kanan itu kepada mahasiswa FK. Lalu ini HKN, Hari Kesehatan Nasional, kita ada, ini tahun lalu gerakan FK mengajar. Lalu ada dokter kecil, ada ini juga sosialisasi PHBS, KSD. Lalu ini adalah Baksos Raya FK Unmul. Kalau Baksos Raya FK Unmul ini dia dari Pemmas kerjasama dengan semua ormawa ya, jadi bukan BEM saja. Ini yang tahun lalu, jadi offline. Kalau yang tahun ini kita ada pembagian hasil donasi gitu kan, Tenggarong, Balikpapan, sama Samarinda. Oke, lalu ini bidang yang terakhir, itu informasi dan komunikasi. Jadi ini kepala bidangnya ada Dava Faiza Fari Alam dari 2018 kedokteran. Nah, ini salah satu prokernya adalah sekolah desain grafis, jadi kita mengajarkan bagaimana cara membuat desain itu dari dasar. Lalu kita juga ada podcast, jadi mungkin boleh ya yang punya Spotify di search BMFK Unmul, dengerin Spotify kami. Lalu ada ini jejaring sosial, jadi ini adalah Instagram BMFK Unmul. Kita akan memberikan informasi mengenai FK Unmul dari info atau itu webinar dan BMFK Unmul. Jadi pastikan kalian sudah follow BMFK Unmul ya. Oke, kita masuk ke biro. Yang pertama, kita kan punya 2 biro. Yang pertama Biro Paduan Suara. Ini ketuanya dari Rifdania Raras, 2018 kedokteran. Ini adalah salah satu dokumentasi saat penampilan paduan suara. Jadi paduan suara dulu itu hanya ada di kedokteran dan kedokteran gigi. Tapi sekarang paduan suara yang ada di Hima Keperawatan juga bergabung dengan Biro Padusa di BMFK. Lalu ini ada Biro PMKK atau Persekutuan Mahasiswa Kristen. Ketuanya adalah Elisa Purba, 2017 kedokteran. Ini adalah salah satu dokumentasi saat perayaan Natal. Nah, itu sudah sekilas tentang bidang dan biro kami. Lalu, selain itu kami juga mempunyai prestasi dari BMFK Unmul. Yang pertama, kita mendapatkan prestasi sebagai BEM atau Hima terbaik dari SMKI Wilayah 3 2020. Jadi di SMKI Wilayah 3 2020 itu ada FK di universitas lain kayak UGM, Undip, UNS, Unsud, UII, dan lain-lain, tapi kita yang terpilih menjadi yang terbaik. Lalu ini adalah bidang Pemmas terbaik, kita juga memenangkannya. Lalu bidang kajian strategis juga di tahun ini kita terpilih menjadi yang terbaik. Lalu ini tahun lalu bidang pendidikan dan profesi memenangkan menjadi terbaik. Dan itu juga ini adalah proker kami yang memenangkan Project Award di SMKI Wilayah 3 adalah proker Hari Kesehatan Nasional. Mungkin segitu aja penjelasan singkat. Ini sangat singkat, kenapa? Karena kalau mau saya jelaskan sangat detail mungkin sampai malam ya. Jadi jangan lupa follow aja IG
@bemfkunmul. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa lanjut ke DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa FK Unmul, kepada Ketua DPM Muhammad Wiryansyah, dipersilahkan. Bentar. Udah kelihatan ya? Sudah. Bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semuanya, mahasiswa baru. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Wiryansyah, saya merupakan Ketua DPM FK Unmul periode 2020 dari angkatan 2017, program studi kedokteran. Pada kesempatan kali ini saya mau memberikan sedikit perkenalan mengenai DPM. Mungkin nggak selengkap dan sebagus sebelumnya karena ini masih sebagai awal saja. Sebelumnya saya mewakili pengurus DPM mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman angkatan 2020. Semoga bisa menjadi mahasiswa yang baik dan dilancarkan studinya nantinya. Nah, kemudian untuk DPM sendiri atau Dewan Perwakilan Mahasiswa, kalau secara umum itu merupakan disebut sebagai lembaga perwakilan mahasiswa karena di beberapa tempat atau fakultas lain itu ada nama-nama lainnya juga, ada yang menamakan Badan Legislatif Mahasiswa, ada juga yang menamakan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Nah, sesuai dengan istilahnya, sudah jelas bahwa DPM ini itu bekerja mirip-mirip dengan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Jadi kalau di tingkat negara itu kita mirip dengan DPR, kemudian kalau BEM itu mirip dengan presiden, seperti itu. Nah, jadi kita itu memiliki fungsi untuk sebagai badan legislatif, artinya kita membuat aturan-aturan atau produk hukum yang mengatur organisasi kemahasiswaan. Nah, kemudian selain itu kita juga memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum gubernur BEM, kemudian menjaring aspirasi, kemudian juga mengawasi dan mengevaluasi setiap program kerja yang dilaksanakan oleh BEM, kemudian juga melakukan koordinasi antar organisasi mahasiswa, baik itu dengan BEM, HIMA, dan juga UKM lainnya. Kemudian juga ini ada yang salah satu yang penting, kemudian memberikan pendapat atau usul dan saran kepada pengelola fakultas. Nah, kemudian kalau DPM itu punya wewenang, yang pertama meminta pertanggungjawaban dari BEM, yang nantinya akan dievaluasi. Kemudian juga, selain sebagai badan legislatif, kita juga punya peran dalam keadaan tertentu sebagai yudikatif. Nah, misalnya ada pengurus organisasi yang melanggar dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi kalau teman-teman masih belum familiar dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu mirip dengan konstitusi di negara kita. Jadi kayak undang-undang dasar dan undang-undang. Nah, kemudian ini juga ada di poin F, DPM berwenang untuk meminta delegasi kepada minimal 3 angkatan. Nah, nanti angkatan 2020, baik itu program studi kedokteran gigi maupun D3 keperawatan akan kami minta untuk mendelegasikan perwakilannya sebagai anggota DPM. Nah, untuk struktur kepengurusan DPM itu ada ketua umum saya sendiri, kemudian ada sekretaris saya dan bendahara. Mungkin untuk perkenalan lebih lanjut mungkin di pertemuan berikutnya saja karena waktu juga nggak terlalu banyak. Kemudian di DPM FK kita ada 2 komisi. Yang pertama komisi A. Komisi A itu dia bidangnya bidang organisasi, jadi nanti di belakang ada tugas-tugasnya. Kemudian komisi B bidang kesejahteraan mahasiswa. Untuk program kerja kami yang besar-besar dan sasarannya keluarga mahasiswa, yang pertama ada
pemilihan umum GUBEM, kemudian ada hari aspirasi. Hari aspirasi ini nanti dalam waktu dekat akan kita laksanakan. Kemudian setelah hari aspirasi nanti ada pemilu. Nah, kemudian nanti di akhir kepengurusan ada sidang umum untuk membahas mengenai amandemen ADART dan juga pertanggungjawaban BEM dan DPM. Nah, untuk komisi A itu kan tadi dia bidang organisasi, jadi dia tugas-tugasnya ini memusyawarahkan masalah-masalah yang terjadi, khususnya yang dilaksanakan oleh BEM. Kemudian juga bisa memberikan pertimbangan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa terkait dengan proker-proker ataupun yang lainnya. Kemudian juga yang ini mengevaluasi pelaksanaan proker. Kemudian kalau komisi B itu lebih kepada menjaring aspirasi dan kemudian menyampaikannya kepada pihak fakultas maupun seluruh ormawa. Kemudian ada juga untuk meningkatkan hubungan dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan lainnya, baik itu dalam lingkungan FK maupun di luar FK. Nah, kalau teman-teman mau baca lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan, itu bisa buka di link ini, bit.ly/, kemudian SUKM 2019, itu nanti ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, boleh dibaca dulu, karena itu juga salah satu konstitusi yang bakal berlaku kepada seluruh keluarga mahasiswa FK Unmul. Jadi minimal teman-teman semua tahu aturan-aturan yang mengikat KM FK Unmul. Nah, kemudian kan tadi UDPM punya wewenang untuk meminta tiap angkatan mendelegasikan anggota. Jadi di sini ada 3 tahapan. Yang pertama kita akan mengumumkan dulu masing-masing angkatan prodi itu mengirimkan delegasi berapa. Jadi nanti ada kuota-kuota tertentunya. Misalnya dari 2020 kedokteran sekian orang, kemudian kedokteran gigi sekian, dan D3 keperawatan sekian. Kemudian nanti kami serahkan kepada tiap angkatan prodi mau seperti apa pendelegasiannya, apakah nanti ada teman-temannya yang mau mengajukan diri atau ada yang mau ditunjuk dan sebagainya. Kemudian kalau sudah ada nama-namanya nanti akan diadakan wawancara, tapi wawancara ini hanya sebagai untuk menentukan teman-teman akan masuk di komisi yang mana. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa di email atau di DM atau di line juga, di line official kami. Pesan saya kepada teman-teman mahasiswa baru bahwa organisasi kemahasiswaan di kampus manapun itu merupakan suatu wadah untuk pengembangan dari soft skill. Jadi soft skill itu nanti teman-teman boleh cari, dia menunjang dari hard skill. Jadi hard skill itu dia pengetahuan. Nah, hard skill yang baik tanpa soft skill itu kalau menurut saya itu agak kurang ini ya, bukan kurang baik sih, tapi ada bagusnya kita punya hard skill yang baik dan juga soft skill yang baik supaya ilmu yang kita dapatkan itu bisa dimanfaatkan dan digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Apalagi kita akan tenaga kesehatan, saya rasa semuanya nanti ingin mengabdikan diri. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan untuk menggunakan wadah yang disediakan oleh kampus. Mungkin itu pemaparan dari saya. Kalau ada kesalahan kata maupun hal-hal lain, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa kita lanjut ya. Selanjutnya untuk UKM, Tim Bantuan Medis Azigos, FK Unmul, kepada Ketua TBM Azigos, Ainur Faiz, dipersilakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke, sebentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk teman-teman semua.
Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ainur Faiz dari angkatan 2017. Ini saya di sini sebagai Ketua TBM Azigos periode 2020 dan saya diamanahi tugas untuk memperkenalkan secara singkat TBM Azigos sendiri. Jadi bagi yang belum tahu, TBM Azigos sendiri merupakan tim bantuan medis Azigos yang disingkat TBM Azigos FK Unmul, merupakan unit kegiatan mahasiswa jurusan yang bergerak di bidang kegawat daruratan medis. Jadi untuk TBM sendiri terbentuk pada tanggal 28 September 2005 tepatnya. Jadi ini ada filosofi dan makna dari TBM sendiri. Untuk filosofinya Azigos maknanya tidak berpasangan, artinya di sini kita sifatnya bersifat mandiri dan berdiri sendiri dan semata-mata untuk kemanusiaan begitu. Jadi di sini bisa dibaca untuk makna lambangnya, lambang berbentuk perisai bersudut 3, artinya mempertahankan kehidupan. Untuk garis luar berwarna hitam, artinya persaudaraan yang erat. Terus yang ketiga, tulisan Azigos berwarna merah, artinya berani. Terus ular berwarna silver, artinya medis atau obat. Untuk tongkat berwarna emas, artinya generasi emas sebagai tonggak penerus bangsa. Untuk star life berwarna biru muda, itu lambang kegawat daruratan. Terus untuk garis air berwarna biru tua yang di bawah itu artinya Sungai Mahakam, dan yang terakhir warna dasar putih artinya keikhlasan. Selanjutnya ada visi misi dari TBM Azigos sendiri. Untuk visinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia khususnya di Kalimantan Timur, terutama dalam bidang kegawat daruratan medis. Untuk misinya memberikan bantuan medis kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana kemanusiaan dan kecelakaan pra rumah sakit, serta bantuan kesehatan kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan kegawat daruratan medis. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang kegawat daruratan medis. Yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat mahasiswa kedokteran dalam bidang ilmu kegawat daruratan medis. Yang terakhir adalah mewujudkan arti penting TBM Azigos FK Unmul dalam optimalisasi penanggulangan bencana di tingkat lokal dan tingkat nasional. Selanjutnya, jadi di TBM Azigos, nanti apabila teman-teman menjadi salah satu anggota dari TBM Azigos, kami ada slogan yaitu time saving is life saving atau TSILS. Jadi di TBM sendiri kita sangat menghargai namanya waktu. Yang kita tahu sendiri, nanti teman-teman akan belajar bahwa waktu di kesehatan itu sangat penting, terutama dalam nantinya kalau kita sudah menjadi seorang dokter, dalam menolong seseorang, waktu itu sangat dibutuhkan, karena apabila kalian, teman-teman semua, sedikit saja lalai dalam persoalan waktu saat menolong orang, maka nyawa orang bisa jadi taruhannya begitu. Selanjutnya ini ada divisi-divisi di TBM Azigos, ada divisi kaderisasi, banmet, logistik, humas, dan diklat. Untuk kaderisasi mungkin tidak saya jelaskan semuanya, tidak saya jelaskan dengan rinci, cuma beberapa saja penjelasan secara singkatnya saja. Intinya kalau kaderisasi dia tugasnya adalah untuk pengkaderan di dalam diri TBM sendiri. Jadi lebih ke meningkatkan keakraban sesama anggota TBM begitu. Jadi yang perlu teman-teman juga tahu untuk TBM Azigos sifatnya adalah kami bergerak sifatnya ke kekeluargaan. Jadi nantinya apabila teman-teman sekalian sudah menjadi anggota TBM Azigos, sifat keanggotaannya akan seumur hidup. Jadi kalian sudah menjadi anggota kami seumur hidup kalian begitu. Jadi kaderisasi tempatnya di situ. Untuk banmet sendiri ini nanti tugasnya adalah untuk mengatur segala kegiatan yang bersifat seperti tim reaksi cepat saat
adanya bencana begitu. Jadi Banmed ini tugasnya mengatur agar anggota yang turun siapa saja nanti untuk menanggulangi bencana yang ada di tepatnya di Samarinda begitu. Untuk logistik sesuai dengan namanya, logistik sendiri tugasnya adalah mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh TBM untuk keperluan-keperluan medis lainnya, misalnya medis ataupun keperluan TBM yang lainnya gitu. Terus untuk humas di sini tugasnya untuk menjalin relasi antara TBM dan pihak luar. Dan untuk Diklat sendiri nantinya Diklat bertugas untuk peningkatan dari baik soft skill ataupun hard skill-nya, jadi baik ilmu dan juga prakteknya nanti yang bertugas adalah divisi dari Diklat begitu. Nah, ini untuk alur kaderisasi TBM Azigos sendiri. Jadi nantinya teman-teman setelah menjadi keluarga mahasiswa FK Unmul, nanti teman-teman baru bisa mendaftar untuk menjadi anggota UKM gitu. Nanti yang akan teman-teman lalui, pertama ada workshop, wawancara, bina jasmani, pendidikan dasar, sama outbound. Jadi penjelasan singkat saja untuk workshop di sini, nanti teman-teman akan dipaparkan kembali lebih rinci tentang seluk-beluk dari TBM, dan selanjutnya teman-teman akan memasuki tahap wawancara. Jadi di wawancara di sini teman-teman akan ditanyai segala hal yang berkaitan dengan minat, salah satunya berkaitan dengan apa motivasi teman-teman untuk bisa daftar menjadi anggota TBM Azigos. Terus untuk bina jasmani, nanti di sini teman-teman akan fisiknya akan dilatih begitu, nantinya berguna agar setelah teman-teman semua menjadi anggota TBM Azigos, fisik teman-teman sudah bagus sehingga saat diturunkan untuk menanggulangi bencana atau hal-hal lain, teman-teman sudah siap begitu. Terus yang selanjutnya ada pendidikan dasar atau Dikdas. Jadi nanti Dikdas di sini ada dua, yaitu ada Dikdas fisik dan juga ada Dikdas materi. Kalau Dikdas fisik seperti hampir mirip seperti bina jasmani, tetapi Dikdas fisik ini akan dilakukan hampir setiap minggu begitu untuk menjaga kebugaran dari calon-calon anggota TBM Azigos. Dan juga untuk Dikdas yang sifatnya materi, nanti teman-teman akan diberikan materi-materi yang nantinya berguna saat teman-teman sudah masuk menjadi anggota TBM Azigos. Dan yang terakhir adalah outbound. Di sini teman-teman akan diuji ketahanan fisiknya dan juga kerjasama timnya dan juga semangat teman-teman untuk menjadi anggota TBM Azigos begitu. Nah, ini untuk beberapa kegiatan TBM Azigos. Jadi ini ada namanya tenten atau tenda tensi. Jadi kalau misalnya teman-teman sering berolahraga di Sempaja, mungkin teman-teman sempat melihat ada stand kami untuk cek kesehatan. Di sini ada yang dicek mulai dari tekanan darah, terus glukosa, terus ada asam urat dan juga kolesterol. Jadi kami menjalankan program kerja ini selama 1 minggu 2 kali di hari Sabtu dan Minggu biasanya begitu. Cuman karena saat ini lagi ada pandemi, kegiatan ini sementara waktu ditunda terlebih dahulu karena adanya pandemi ini. Jadi biasanya saat sebelum pandemi kita rutin setiap minggu pasti ada jaga tenda tensi di Sempaja begitu. Terus yang kedua ini ada kegiatan TBM TRC. TRC ini tim reaksi cepat. Jadi apabila ada misalnya ada bencana banjir atau longsor di Samarinda, kami berusaha untuk menurunkan tim TRC ini. Jadi nantinya mereka akan membantu dari misalnya BPBD yang sedang bertugas untuk nantinya untuk menolong dari korban-korban banjir dan juga misalnya korban tanah longsor begitu. Ini yang baru kami lakukan kemarin karena pandemi juga, akhirnya kami tidak bisa turun secara langsung, cuman
kami memberikan sebuah bantuan begitu. Jadi ini ada sembako untuk yang kemarin ada banjir di Samarinda. Kalau biasanya kalau misalnya ada bencana, kita biasanya turun langsung untuk membantu dari korban-korbannya begitu. Baik itu membantunya secara medisnya, cek kesehatannya, ataupun membantu untuk evakuasi dari korbannya gitu. Nah, ini yang selanjutnya ada Samrock dan webinar. Jadi biasanya setiap tahun kita ada lakukan seminar dan workshop. Jadi ini yang paling kiri ini itu ada seminar dan workshop pada tahun 2018, yang tengah ini di tahun 2019, dan yang paling kanan ini karena ada pandemi COVID ini akhirnya kita tidak bisa melakukan kegiatan di luar, akhirnya kita mencari cara untuk tetap bisa produktif dengan cara membuat sebuah webinar. Jadi yang paling kanan ini yang paling baru, kita mengambil tema pertolongan pertama di saat di rumah. Untuk yang tengah ini kemarin kalau tidak salah mengambil temanya tentang modern sirkumsisi. Nah, ini ada TBM Asigos Berbagi dan Goes to School. Jadi untuk yang paling kiri ini TBM Asigos Goes to School. Jadi ada program kerja dari Humas yang mana dari anggota TBM akan pergi ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi PMR yang ada di sana. Jadi nantinya kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan sekolah-sekolah tersebut yang nantinya bisa berguna bagi mereka begitu. Ini yang foto ini kalau tidak salah di Tenggarong, kalau tidak salah di SMA di Tenggarong. Terus yang tengah dan yang paling kanan ini merupakan kegiatan TBM Asigos Berbagi. TBM Asigos Berbagi ini merupakan kegiatan bakti sosial atau pengabdian masyarakat kita dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti sirkumsisi dan cek kesehatan begitu. Nah, ini kegiatan Mensana, ini salah satu program kerja dari kaderisasi. Jadi sesuai tugasnya kaderisasi kan untuk mengakrabkan begitu, untuk agar tali silaturahmi antar anggota itu tidak putus. Jadi ini salah satu bentuknya, yaitu ini kemarin kita futsalan bareng sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu kita futsalan bareng untuk dengan ini kalau dilihat ini kakak-kakak senior kami yang di atas ini. Jadi karena sifat keanggotaan kita seumur hidup, jadi sampai kakak-kakak senior itu sampai datang begitu untuk bergabung di Mensana ini gitu. Nah, ini ada buka bersama TBM Asigos. Jadi setiap tahun biasanya kita mengadakan buka bersama dengan anggota-anggota dan juga kakak-kakak senior yang sudah jadi dokter, yang sudah lulus begitu. Namun pada tahun ini tidak bisa terlaksana karena adanya pandemi ini. Jadi biasanya setiap tahun kita adakan buka bersama TBM ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk bagi teman-teman yang ingin mengenal lebih tahu TBM, bisa dilihat di Facebooknya TBM, atau Twitter atau Instagramnya TBM, atau line officialnya TBM. Nanti di sana banyak info-info tentang TBM juga kok. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan dijawab dulu ya. Kita lanjut ke organisasi selanjutnya dari KMM Ashifa. Kepada Ketua KMM Ashifa, Ananta Buana, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Salam, sudah terlihat. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ananta Buana Burhan.
dari Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran Angkatan 2018. Insya Allah tahun ini diamanahi sebagai Ketua Umum KMM Ashifa, Fakultas Kedokteran. Ya, jadi KMM Ashifa ini secara garis besar adalah wadah untuk mahasiswa muslim muslimah Fakultas Kedokteran, baik dari Prodi Kedokteran, Kedokteran Gigi, dan Keperawatan. Ya. Jadi kalau ingin mencari tempat untuk siraman rohani, untuk mengupgrade ilmu agamanya dan belajar bersama, ya disinilah tempatnya, keluarga mahasiswa muslim Fakultas Kedokteran Universitas Norma. Visinya itu terwujudnya kehidupan kampus kedokteran yang islami berbasis kompetensi. Ya, jadi kita sebagai seorang calon dokter jangan hanya dibekali dengan ilmu dunia, tapi perlu juga dibekali dengan ilmu akhirat. Ya. Ini gunanya untuk menjaga adab kita, menjaga akhlak kita menjadi seorang dokter yang islami. Misinya ya mungkin bisa dibaca sendiri ya, melakukan pengenalan, pembentukan, pengorganisasian, pendayagunaan dan penjagaan dan kaderisasi. Kemudian membentuk insan muslim akademis yang bertakwa kepada Allah dan berprestasi, menciptakan lingkungan kampus FK yang islami, memperkokoh kedudukan dan profesionalitas kerja KMM Ashifa sebagai lembaga dakwah di FK Unmul, menciptakan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga lain, baik internal maupun eksternal. Untuk struktur organisasinya, ya ini, ada ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, kemudian ada 5 departemen, yaitu Departemen KPSDM, SPK, SM, Kemuslimahan, dan Dana dan Usaha. Nanti saya jelaskan secara garis besar apa tujuan dari masing-masing departemen ini. Perkenalkan ya, ini Badan Pengurus Harian tahun 2020. Ketuanya saya sendiri, Muhammad Ananta Buana Burhan. Ya. Sekretaris saya Muhammad Dardi dari Angkatan 2019, Prodi Kedokteran. Kemudian Wakil Sekretaris Umum Utari Nisa Cahyani dari Kedokteran Angkatan 2017. Kemudian Bendahara Umum ada Herliana, Kedokteran Gigi Angkatan 2018. Kadep KPSDM, ya. KPSDM ini tugasnya, tapi sebelumnya itu saya perkenalkan dulu ya, Saifullah Angkatan 2018 dan sekretarisnya Hodilatul Aulia. KPSDM ini merupakan Departemen Kaderisasi, jadi gunanya untuk membina dan membimbing anggota KMM Ashifa dalam berbagai macam kegiatan, kajian, dan sebagainya. Jadi untuk membina akhlak dan mengupgrade ilmu masing-masing kader KMM Ashifa. Secara umum ya, KPSDM ini. Kemudian SPK, yaitu Syiar Pelayanan Kampus. Diketuai oleh Ramadhani Hengki Wijaya, Angkatan 2017, dan sekretarisnya Aura Agustin Sarwani, Angkatan 2018. Jadi SPK ini merupakan Departemen Syiar, jadi menyiarkan konten-konten Islami ya secara offline gitu. Karena kita ada juga syiar melalui media nantinya ya. Kemudian SPK ini juga yang menjaga hubungan kita antara eksternal Pusdima dengan KMM Ashifa FK Unmul. Kemudian kemuslimahan ini khusus untuk mahasiswa muslimah ya, untuk perempuan. Jadi kemuslimahan ini akan mengadakan kajian-kajian tentang kewanitaan ya, tentang kemuslimahan dan sebagainya. Gitu. Untuk Departemen Dana dan Usaha, ya tugasnya nanti untuk menghimpun dana untuk berjalannya kegiatan dakwah di Fakultas Kedokteran. Ketuanya Ervin Paraputra Wibowo, Angkatan 2018, dan Nurtang dari Prodi Keperawatan Angkatan 2019. SM, Syiar Media, ya ini yang paling aktif sekarang karena kondisi pandemi, jadi menyiarkan konten-konten Islami melalui Instagram, YouTube, serta Facebook dari KMM Ashifa. Ya, untuk ketuanya Nur Syamsul Alam, ada sekretarisnya Syarifah Awalia. Ya, jadi mereka berdua ini beserta anggotanya sangat jago untuk mendesain. Gitu.
Ya, ini jumlah pengurus tahun 2020 103 orang di luar BPH ya. Pengurus inti ada BPH ya, 13 orang, departemen ada 5 plus 1 kesekretariatan tadi. Ya, ini bentuk-bentuk kegiatannya, kegiatan upgrading pengurus. Ya, ini kalau awal masuk gitu ya. Kita mengadakan olahraga sambil kajian di pagi hari. Ya, ini Instagram dari kami Masifa ya. Ini konten-konten dari CR Media. Jadi di balik konten ini ada caption yang insya Allah akan bisa kita jadikan referensi, ya, referensi yang terpercaya terkait konten-konten Islam. Jadi insya Allah kita juga tidak radikal kok. Ya, tenang saja. Ini merupakan alur kaderisasi. Jadi kemarin kaderisasinya secara online. Kita adakan kajian tentang bagaimana cara menjadi aktivis dakwah di kampus. Ya, ini kegiatan nasional. Jadi tiap tahun kita akan mengikuti kegiatan nasional yang diadakan oleh Forum Uhwa Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran se-Indonesia. Jadi lembaga dakwah itu ada juga se-Indonesia. Nah, jadi kami Masifa menjadi anggotanya di situ. Ini tahun lalu, tahun 2019, ada saya ini, serta ketua yang tahun lalu, kegiatannya di Malang. Kemudian ada kegiatan Asyifa Berbagi, ya. Ini dalam rangka ulang tahun kami Masifa. Ini buka puasa bersama tahun lalu, sekarang nggak ada karena pandemi. Nah, ini yang menjadi kebanggaan dari kami Masifa, bahwa kompetisi prestisius di kalangan mahasiswa itu berhasil diraih oleh kader-kader kami Masifa. Salah satunya kompetisi mahasiswa berprestasi dari Kemendikbud. Nah, ini diraih 2 tahun berturut-turut oleh kader kami Masifa. Yang pertama oleh Ainur Basirah Mulia, yang merupakan Kepala Departemen Kemuslimahan tahun lalu, berhasil menjadi juara 1 Mapres Unmul tahun 2019. Kemudian Muhammad Ananta Buana ya, dari kedokteran 2018, yang berhasil tahun ini mempertahankan gelar mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Mula Warman. Kemudian kompetisi on MIPA, Olimpiade MIPA tingkat Universitas Mula Warman, 2 kali berturut-turut kader kami Masifa juga lolos ke tingkat regional dan berhasil menjadi juara di Universitas Mula Warman. Ya, ini merupakan Instagram dari kami Masifa. Mohon di-follow ya kalau ingin info-info terkait KMM Masifa dan dakwah-dakwah secara online-nya. Insya Allah tidak membosankan. Oke, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, ini acara ingin saya promosikan di sini sekalian ya, bahwa Transformers ini merupakan acara dari Pusdima Unmul ya, Pusat Studi Islam Mahasiswa Unmul, yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang ingin menjadi mahasiswa berprestasi. Ya, saya sudah merasakan dampaknya mengikuti Transformers 9 waktu itu, dan alhamdulillah saya berhasil menjadi mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Mula Warman. Nah, di sini akan diberi tips bagaimana sih menjadi mahasiswa berprestasi. Dan pematerinya bukan kaleng-kaleng. Ya, percaya saja. Jadi kalian wajib ikut tahun ini dan follow Instagram dari Transformers Pusdima. Insya Allah akan dilaksanakan di bulan September tahun 2020, minggu keempat. Oke. Ya, jadi terakhir, nama kabinet dari KMM Masifa tahun ini adalah Happiness Squad. Jadi kita harus selalu happy dan selalu kuat. Jadi KMM Masifa, be strong, be happy. Terima kasih. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananta. Selanjutnya kita masih ada waktu ya untuk tanya jawab. Untuk adik-adik yang punya pertanyaan, mungkin boleh di-unmute. Ada yang mau nanya nggak? Boleh ke semua organisasi tadi, ada 6.
Dia nanya yang mau nanya. Nggak ada yang mau bertanya nih. Yakin? Boleh, Dirana. Boleh bertanya, boleh lewat chat, boleh langsung berbicara. Mungkin ini karena udah ada yang bertanya langsung ya. Apakah ada info buat join di organisasi? Ada yang mau menjawab dulu dari ketua-ketua? Info apa ya yang dimaksud? Join. Ya, saya ingin menjawab dulu ya. Ya, boleh, Ananta. Ya, jadi Silakan. kalau secara umum info untuk gabung organisasi belum ada. Dan kalian harus melewati dulu PKKMB universitas ini dan PKKMB fakultas. Nah, nanti setelah itu akan ada tahap-tahap selanjutnya untuk menjadi syarat menjadi mahasiswa, menjadi anggota dari masing-masing UKM yang ada di FK Unmul. Oke, terima kasih Ananta. Ada lagi ketua yang lain? Izin menambahkan. Jawab? Ya, boleh. Silakan, Wira. Ya, jadi untuk masuk organisasi di lingkup FK itu salah satu syaratnya kalian harus menjadi keluarga mahasiswa FK Unmul. Dan untuk menjadi KM FK Unmul itu nanti kalian boleh baca lebih lanjut tadi di anggaran dasar. Tadi link yang sudah saya kasih tahu, bit.ly/SUKM 2019. Terima kasih, mungkin itu aja. Oke, terima kasih penjelasannya dari Wira. Jadi, mungkin saya simpulkan aja ya, nanti akan ada informasi lagi mengenai join organisasi, tapi kita harus melewati dulu tahap kaderisasi awal yang ada di FK Unmul untuk menjadi keluarga mahasiswa FK Unmul. Setelah itu akan ada info mengenai organisasi, ditunggu aja ya. Mungkin lanjut ke pertanyaannya Lirana, apakah Transformer termasuk organisasi dan apa saja yang ada di dalam Transformers itu sehingga bisa membentuk mahasiswa berprestasi? Silahkan Ananta. Iya, terima kasih. Jadi Transformers itu bukan organisasi, jadi itu acara ya. Acara yang diperuntukkan untuk mahasiswa baru. Jadi kalian hanya punya 1 kali kesempatan untuk ikut acara itu. Tahun lalu, jumlah peserta yang mengikuti acara itu 3.000 mahasiswa. Ya, khusus maba ya. Jadi kalau kalian sudah berkuliah dan tidak ikut, tahun depan tidak bisa ikut lagi. Jadi ini kesempatan pertama dan terakhir kalian untuk ikut Transformers itu. Dan dari Transformers itu sudah banyak bukti, yaitu banyaknya alumni Transformers yang menjadi mahasiswa berprestasi, baik tingkat fakultas maupun tingkat universitas, bahkan sampai regional. Dan ini sangat saya sarankan kepada kalian, karena isi dari Transformers itu yaitu materi mengenai bagaimana sih kalian menjadi mahasiswa yang bukan biasa. Jadi mahasiswa yang luar biasa, seperti itu. Ya. Di situ juga kalian akan dibekali pengetahuan spiritual, ya. Jadi ini bersifat umum ya, bukan untuk muslim saja, tapi bersifat umum. Tapi akan ada sesi di mana kalian akan dibuka wawasannya terkait keseimbangan antara intelektual dan spiritual, agar bisa menjadi pribadi yang komprehensif, ya, pribadi yang jangan hanya mengandalkan otak tapi mengandalkan hati serta perasaan dalam berkuliah misalnya, ya. Jadi ini sangat recommended bagi kalian yang ingin menjadi mahasiswa berprestasi. Oke, terima kasih jawabannya dari Ananta. Mungkin saya rasa sudah cukup menjelaskan ya. Lanjut ke mungkin Anindya Maina dulu ya yang tadi duluan. Anindya Maina mau bertanya? Silakan. Maaf Kak, pakai suara aja ya, karena keyboardnya agak nge-lag.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindya Maina dari Fakultas Kedokteran, Prodi Pendidikan Kedokteran. Mau bertanya Kak, kita kalau mengikuti salah satu kegiatan ini, apakah akan mengganggu pelajaran? Karena kan kita mahasiswa baru. Ada tanggapan nggak untuk itu? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kamera wabarakatuh. aku tapi nggak ada tuh, nggak nyala. Terima kasih ya pertanyaannya, pertanyaannya cukup bagus dan sebenarnya selalu ditanyakan oleh mahasiswa baru di tiap tahunnya. Mungkin dari ketua yang lain ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Ini aku dulu deh, Cak. Oke, silakan Wira. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau kegiatan organisasi itu kan tadi sempat saya bilang kalau organisasi itu wadah untuk pengembangan soft skill ya. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau soft skill itu nggak semuanya bisa kita dapat dari proses perkuliahan. Jadi ada juga hal-hal yang bisa kita dapatkan melalui organisasi. Dan itu menunjang hal-hal yang kita dapatkan melalui perkuliahan. Mungkin nanti teman-teman bisa cari sendiri mengenai soft skill itu apa saja. Ini kan hasil konten ini. Kalau teman-teman ikut organisasi takut kuliahnya terabaikan itu ini kalau menurut saya pribadi ya dari pengalaman itu nanti kalian akan merasakan bahwa berkuliah itu akan terasa stagnan gitu. Jadi ujung-ujungnya kalian akan bosan kalau hanya kuliah saja. Jadi organisasi itu bisa menjadi salah satu penawar dari rasa kebosanan itu. Jadi kalian bisa menularkan minat kalian di situ, kemudian bisa berkontribusi hal-hal lain yang bisa kembali menyemangatkan kalian. Dan juga kalau misalnya kalian takut kuliahnya terabaikan, itu dari situlah kalian bisa belajar namanya manajemen. Jadi nanti ada kok dari BEM itu mengadakan LKMM, salah satunya materinya kalau nggak salah mengenai manajemen waktu, dan itu saya rasa sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi nggak usah takut untuk ikut organisasi. Kalau saya bisa jadi maba lagi, mungkin saya bakal masuk organisasi yang lebih banyak, tapi karena sudah tua jadi udah nggak bisa ikut organisasi lebih banyak lagi. Mungkin itu kalau dari saya sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Wira. Mungkin saya mau menambahkan ya. Jadi sama sekali tidak mengganggu dari akademik atau perkuliahan kalian. Kenapa? Karena di organisasi sendiri kita akan menyesuaikan dengan jadwal akademik. Jadi kalau minggu ujian kita tidak ada kegiatan sama sekali. Terus diusahakan juga kegiatan kami itu tidak malam. Jadi cuma di weekend aja. Dan kalau misalnya ada diskusi kelompok kan, besoknya kita juga mengusahakan untuk nggak ada kegiatan di hari itu. Jadi organisasi yang menyesuaikan dengan akademik, bukan akademik yang menyesuaikan organisasi. Ada lagi yang mau menjawab mungkin dari ketua? Sepertinya tidak ada ya. Kita lanjut ke pertanyaannya Delisa. Kalau saya sudah ikut organisasi BEM, apakah saya bisa mengikuti organisasi lain seperti TBM? Ya mungkin saya jawab duluan ya. Jadi organisasi itu kalian bebas mau memilih mau berapa aja itu bebas. Jadi seperti saya ini organisasinya seperti yang ditanyakan ya, saya di BEM dan juga ada di TBM. Kalau kalian mau lebih dari itu boleh, mau 3, mau 4 boleh, tapi ada yang berbeda itu adalah antara BEM dan DPM. Kalau yang masuk BEM itu nggak boleh masuk DPM, begitu juga antara DPM itu tidak boleh masuk di BEM, karena DPM tugasnya mengawasi kinerja dari BEM. Ya, jadi tidak boleh bergabung dua-duanya. Mungkin itu ada lagi yang mau menambahkan untuk menjawab?
ingin nambahkan saja. Oke, boleh Pak Is. Oke, tadi sudah setuju sama yang disampaikan oleh Sai. Jadi ini kan pertanyaannya kalau sudah ikut BEM, boleh ikut TBM atau enggak? Boleh kok. Kalian tidak dibatasi apapun, merupakan anggota DPM dan sebaliknya. Jadi banyak kok anggota TBM khususnya yang ikut organisasi lain, misalnya ikut TBM juga ikut ASIFA, ikut TBM juga ikut BEM, dan lain sebagainya begitu. Cuman balik lagi ke kaliannya sendiri. Kalian juga harus bisa membagi waktu begitu untuk organisasi. Semakin banyak yang kalian ikuti, maka kalian juga harus membagi waktu makin banyak juga. Jadi tidak ada batasan harus ikut berapa. Yang terpenting itu balik ke kaliannya lagi. Kalian bisa bagi waktunya atau tidak. Jangan sampai kalian terlalu ikut banyak UKM, akhirnya akademik kalian yang malah dikorbankan gitu. Jangan sampai begitu. Tetap akademik itu yang nomor satu. Seperti yang disampaikan Wira, UKM itu adalah untuk melatih soft skill kalian gitu. Tetap akademik yang nomor satu gitu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Pak Is. Kita lanjut aja ya pertanyaan selanjutnya. Apa kegiatan terdekat yang dapat kami ikuti sebagai maba FK Unmul bagi setiap organisasi di lingkup FK Unmul? Berarti ini satu-satu menjawab ya. Ada yang mau menjawab dulu? Saya dulu ya mungkin. Oke, silakan Ananta. Ya, jadi untuk kegiatan terdekat ini dari KM ASIFA akan mengadakan pra-transformers. Ya. Jadi kalau Transformers itu lingkupnya universitas, seluruh maba di Unmul. Kalau pra-transformers ini kita peruntukkan untuk mahasiswa FK. Tapi dengan pemateri yang berbeda. Tapi dalam lingkup yang kecil lah ceritanya. Ini tujuannya untuk memberikan stimulus awal kepada maba. Pentingnya untuk ikut kegiatan-kegiatan yang ada di Universitas Mula Warman, pentingnya menjadi mahasiswa berprestasi dan sebagainya. Dan ini juga tujuannya nanti untuk pembagian kelompok, karena di Transformers bakal ada kelompok-kelompok ya, dan bina damping. Insya Allah saya bertindak sebagai bina damping dari FK untuk mendampingi kalian ke Transformers tingkat Unmul. Terima kasih. Oke, terima kasih dari ASIFA. Ketua yang lain, ada yang mau menjawab? Mungkin dari TBM. Oke, silakan Pak Is. Untuk kegiatan yang bisa diikutin maba waktu dekat itu apa aja. Jadi kebetulan kami insya Allah akan mengadakan kegiatan webinar selanjutnya. Kemarin kan sudah lakukan kegiatan webinar. Nah itu insya Allah akan dilakukan kegiatan webinar lanjutan yang kedua. Jadi nanti kalian bisa ikut, kalian tidak harus menjadi anggota dari TBM terlebih dahulu untuk bisa ikut, karena itu dibuka untuk umum, jadi kalian bisa ikut. Mungkin itu yang bisa kalian ikuti sebagai maba. Itu aja sih mungkin kalau dari TBM. Oke, terima kasih dari TBM. Ada lagi yang ketua lainnya? Hima mungkin belum ngomong tadi. Ya, saya dulu Kak, dari KG. Oke, Hima KG, silakan. Ya, jadi untuk kegiatan terdekat yang bisa diikuti maba, khususnya dari kedokteran gigi itu adalah sharing session with Hima KG. Jadi nanti rencananya saya membuat sharing session lagi mengenai persiapan-persiapan selama perkuliahan. Terus nanti kita sharing tentang gimana cara belajarnya, terus apapun yang berkaitan dengan perkuliahan, kegiatan terakhir dan lain-lainnya. Jadi kalian supaya bisa punya gambaran gitu ya mengenai ini. Dan juga ada mungkin nanti pemaparan lagi tentang PSM KGI. Jadi nanti khusus untuk mahasiswa KG ditunggu saja waktunya, nanti akan saya kabari. Ya. Terima kasih. Terima kasih dari Hima KG. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, saya mau menjawab dikit. Tadi kalau di
Kalau dari BEM itu untuk maba, nanti pertama akan ada kaderisasi tahap awal. Itu wajib untuk seluruh maba. Lalu kami juga akan ada webinar di bulan Oktober. Terus akan ada LKMM-TD, jadi itu setelah kaderisasi tahap awal, nanti akan ada LKMM yang pertama, itu tingkat dasar. Itu juga wajib untuk maba. Terus sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi untuk mempersingkat waktu mungkin nanti di lain waktu kita jelaskan. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke, ini bagaimana sih tips dan trik membagi waktu antara organisasi dengan kuliah agar keduanya seimbang? Ini sama dengan pertanyaannya Aprilia ya, Pak Turungi dan Aprilia, pertanyaannya hampir sama. Nah, jadi ini ada pesan dari kami para ketua. Nanti itu akan dibahas di saat kaderisasi tahap awal. Jadi kalau ditunggu ya materinya. Semoga kalian mau menunggu untuk mendapatkan jawaban itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Ade. Apakah ada UKM di bidang olahraga? Untuk UKM di bidang olahraga itu belum ada, tapi lebih ke ini di bidang minat bakat seni dan olahraga yang ada di BEM FK Unmul. Ini tuh ya. Lanjut lagi. Bidang minat dan bakat persyaratannya untuk bergabung itu apa aja? Semua mahasiswa baru yang sudah menjadi keluarga mahasiswa boleh masuk minat dan bakat. Nggak harus ada keahlian atau apa, enggak. Nanti untuk penjelasannya, mekanisme pendaftarannya akan dijelaskan setelah, nantilah pokoknya ya. Bukan di sini forumnya. Oke, lanjut ke pertanyaannya Arif. Tahapan kaderisasi mahasiswa agar bisa jadi anggota BEM itu apa saja? Lalu bagaimana mekanisme penggolongan anggota ke dalam tiap-tiap departemen atau biro? Apakah langsung ataukah ada seleksi lanjutan? Ini mungkin saya sudah jelaskan tadi ya. Pertama kaderisasi. Kalau kaderisasi untuk menjadi anggota BEM itu ada dua. Yang pertama kaderisasi tahap awal, yang kedua ada LKMM-TD. Itu wajib untuk menjadi anggota BEM. Lalu untuk penggolongannya itu nanti kalian pilih, tapi akan ada seleksi dan tahun 2020 itu seleksinya cukup ketat ya. Dari 150 peserta pendaftar itu kami hanya menerima 105 bukan 105 itu sudah sama kepala bidang, berarti sekitar 90-an aja yang kita terima. Jadi nanti akan dijelaskan. Oke, lanjut. Pertanyaannya Dara, bagaimana cara mengikuti pra-transformer dan transformer? Mungkin dari Ananta boleh jawab. Ya, kalau ingin ikut pra-transformers dan transformers, belum ada ya info untuk pendaftarannya, tapi tunggu saja sementara kami rancang proses pendaftaran dan pembagian kelompoknya seperti apa. Tunggu aja dan pantengin terus IG dari KMM Ashifa FK Unmul. Terima kasih Ananta. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Untuk CV, sebenarnya bukan CV. Yang kita perlukan itu seperti formulir pendaftaran. Nanti dari setiap organisasi, formulir pendaftarannya beda-beda. Ada yang meminta prestasi selama SMA, ada juga yang enggak. Jadi, dilihat aja nanti formulir pendaftarannya. Nah, mungkin karena kita sudah melewati waktunya ya, jadi kita tutup dulu sesi pertanyaannya, dan perkenalan Ormawa pada hari ini. Untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan bisa melalui Instagram kami masing-masing, Instagram ini ya, organisasi, atau melalui chat di WA atau lain boleh. Kita terbuka kok untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin ada pesan terakhir mungkin dari yang lainnya, ketua-ketua lain. Sepertinya tidak ada ya. Jadi mungkin kita tutup kegiatan hari ini. Apakah
Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Makasih kakak-kakak. Ya. Dadah. Alhamdulillah tidur guys. Terima kasih. Terima kasih kakak. Ya. Baik-baik ya kuliah. Di Arin. Siap. I love you semuanya. Keluar.